Kali ini kita kedatangan sebuah teleprompter. Ini dari Deskview. Ini produk varian terbaru yaitu DT series. Nah, yang ada di depan gue ini sekarang DT series yang versi DT20 ya. Sekarang kita akan unboxing dan coba review dan coba kita pasang aja si produk ini, teleprompter ini. Keren banget sih dengan kotak sebesar ini, dia udah nyediain roda ya. Ini memudahkan teman-teman yang ada di produksi untuk membawanya gitu. Karena kalau misalkan nggak ada rodanya lumayan juga nih berat. Karena si kotak ini dan isinya ini seberat 25 kilo. Kalau diangkat sendiri kan lumayan juga ya. Oke, sekarang kita buka aja. Untuk locknya sendiri dia ada di sebelah bawah sini dan di atasnya ya. Jadi kita akan coba buka. Nah, ini dia locknya, tinggal dibuka aja, diputar. Putar seperti ini, terus tinggal diangkat aja. Ini tinggal kita angkat. Dia unik juga ya, ngangkatnya sama roda-rodanya. Paling atas ini ada untuk monitornya. Nah, kita keluarin dulu untuk monitornya ya. Wow, keren juga ya monitornya ya. Dia ada Deskview. Ini kita taruh dulu di samping. Nah, dia safety banget ya. Di dalam kotaknya sendiri masih ada untuk memisahkan antara monitor dan si kacanya. Dia ditambahin lagi busa di sini. Jadi dia safety banget kalau misalkan dibawa. Dan ini kotaknya udah aman banget kalau misalnya kalian mau bawa pakai pesawat. Nah, ini kacanya. Dia prompter ini DT20 ini ukurannya 19 inch ya. Dengan rasionya dia 4:3 ya. Kita taruh dulu di sini. Itu kacanya. Nah, yang tadi gue bilang dia safety banget. Jadi setiap selahnya, setiap lapisan dia ditambahin busa gitu. Jadi kalau misalkan dibawa pakai pesawat ini udah aman banget. Nah, terus ini ada ininya, topinya. Topinya untuk si kaca. Dan juga di sini ada untuk masuk kameranya ya, lensa kameranya nanti di sini. Apalagi sih yang kita dapat? Nah, di sini ada sertifikat kecil ini. Terus di sini juga ada manual booknya. Di sini juga ada kabel-kabel adapter. Di sini ada 2. Nah, di sini juga ada pedalnya. Ini ada kabel USB, dia USB adapter ya. Terus di sini ada kabel HDMI, kita dapat 2. Terus dia ada kabel VGA, dapat 2. Terus di sini ada Bluetooth wireless. Jadi dia kalau misalkan mau diatur, kalau nggak salah di sini ada remote-nya ya. Nah, dia ada remote-nya, jadi kalau misalnya kalian mau ngatur speed-nya dari remote, tinggal colokin aja ininya ya, dongle-nya ya. Nah, ini remote-nya kecil banget, enak untuk dipegang. Terus kelengkapannya ini ada baut-baut, terus ada mounting-mountingnya nanti buat disambungin. Nah, kita juga di sini dapat fiber cloth buat ngebersihin kalau misalnya monitornya kotor atau kacanya nanti kotor gitu ya. Nah, terus apa lagi sih yang kita dapat? Nah, ini yang paling utama nih. Ini kita dapat kayak flash disk ya. Tulisannya Deskview. Ini teman-teman kalau misalkan beli ini nggak boleh hilang. Karena apa? Karena di sini adalah isinya software ya. Jadi kalian kalau misalkan mau menggunain si Deskview ini, kalian harus install dulu softwarenya. Dan yang satu lagi, ini adalah key-nya. Jadi kalau misalnya kalian install aplikasinya, tanpa key ini kalian nggak akan bisa untuk install aplikasinya. Jadi sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan kalian beli produk ini 2 benda penting ini jangan sampai hilang. Makanya dia sampai dikasih box seperti ini. Oke, di dalamnya masih ada lagi. Ini sebenarnya mounting aja, dia untuk penyangga-penyangga. Di sini ada beberapa besi yang solid banget ya. Dia hitam doff tapi sedikit ada glossy sih kalau kena cahaya ya. Di sini juga masih ada dudukan-dudukannya sama dari besi juga, bahannya warnanya juga sama.
Terus di sini juga masih ada dudukan-dudukan lainnya. Nah, ini yang terakhir, ada 3 di dalam tas ini kelengkapannya. Selain tadi barang-barang yang udah kita unboxing dari dalam kotak yang gede ini, kalian dalam paket pembelian juga dapat 1 tambahan monitor lagi. Kenapa kok 2 monitor? Karena monitor yang ini sebenarnya difungsikan untuk menghadap kalau misalkan di TV itu ke pembawa acaranya. Jadi ini lebih difungsikan untuk melihat visual dia sendiri gitu. Jadi dia akan memposisikan dirinya untuk tetap stay di dalam kamera gitu. Jadi nggak keluar-keluar frame. Nah, sementara monitor yang satu lagi tadi adalah dia untuk menampilkan tulisan-tulisan yang akan dibacakan oleh si pembawa acara. Nah, Desk View ini biasanya digunakan untuk produksi TV gitu. Jadi ketika misalkan pembawa acara membacakan sebuah berita, sebuah naskah, mereka matanya akan tetap fokus ke lensa gitu. Jadi nggak mendongak atau nggak menunduk gitu, atau nggak lihat kiri kanan matanya. Nah, gimana sih cara memasang Desk View ini supaya bisa digunakan? Nah, sebenarnya selain dari kotak ini dan monitor tadi, Desk View juga menyediakan aksesoris lainnya yang dijual secara terpisah, yaitu ada tripod dan juga ada dolly ya. Nah, kita tunjukin aja untuk tripodnya dulu ya. Nah, ini dia tripod yang tadi gue bilang. Kita buka aja untuk si produk ya. Ini adalah professional fluid head dari Desk View. Dia tipe yang V12 aluminium ya. Dia bahannya aluminium. Oke, ini dia tripodnya, gede banget ya. Ini beratnya 7,7 kilo. Dia bisa menahan beban sampai 45 kilo. Nih juga ada handlebarnya. Terus di dalam sini masih ada, ini adalah pengunci-penguncinya. Ada cadangannya tadi yang di tripod masih ada. Terus ini ada sling. Ini ada sling untuk ini ditaruh di tasnya, jadi kita bisa gendong tas ini ya. Oke, itu kelengkapannya di dalam sini. Udah nggak ada apa-apa lagi, kita taruh sini tasnya. Nah, terus ini ada yang tadi dolinya ya. Ini adalah varian BG180. Dia rodenya sebesar ini. Terus juga ini bahannya aluminium ya. Jadi nanti dia ditaruh di bawah kaki tripod. Nah, dan satu lagi, ini kita masih punya produk yang dijual terpisah aksesorisnya. Ini adalah sebuah timer. Di dalamnya ada buku manual. Nah, terus di dalamnya ada produknya seperti ini. Nah, dia biasanya difungsikan untuk memberitahu pembawa acara berapa lama lagi waktu yang harus dia selesaikan untuk membaca naskah. Terus di dalamnya juga kita dapat remote ya, mendapatkan remote ini untuk setting-setting si timernya. Nah, di sini juga masih ada dus yang sepertinya isinya perkabelannya ya. Nah, sekarang kita akan coba pasang Desk View ini di atas tripod Desk View-nya juga. Nah, sekarang kita mau coba pasang si Desk View DT20 ini. Nah, ini tripodnya udah naik. Sekarang kita ambil part-partnya dulu. Ini yang pertama kali harus kalian pasang. Nah, di sini ada beberapa lubang, jadi kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Cuman di sini gue mau pasang dia di yang tengah ya. Jadi di tripod ini ada 2 yang ukuran besar skrunya dan yang ukuran kecil. Kenapa harus 2 ini? Supaya dia lebih safety ya, karena kan si prompternya berat ya. Nah, sudah kepasang. Ini kita masukin ke sini. Jadi posisinya seperti ini ya. Di sini ada locknya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Step berikutnya kita pasang bagian yang ini. Bagian ini tuh ada di mana sih dia posisinya? Dia ada di sebelah sini. Nah, jadi dia fungsinya nanti untuk menopang si kamera ya. Coba kita putar. Nah, dia posisinya nanti seperti ini. Dia nanti akan menopang kamera di sini kameranya. Terus di sini nanti untuk si monitornya, dan di sini nanti si kacanya. Untuk memasang bagian part ini kita pakai yang namanya thumb screw ya. Jadi ini thumb screw ini memudahkan, kita tinggal hanya masukin aja terus kita putar.
sampai dia kencang. Di sini juga kiri kanan. Ya, sudah kencang seperti ini. Terus step berikutnya apa? Nah, kita pasang bagian ini. Ini ada di sini nanti dia. Jadi posisinya seperti ini. Terus di sini nanti untuk si kameranya. Ini kita pasang dengan cara kita harus melepas dulu bagian ininya untuk mountingnya ya. Nah, ini ada lock ya, di sini kita lepas. Ini bautnya kita keluarin dulu. Sama di bagian ini juga ada 2 baut, dia supaya lebih kuat ya untuk locknya ya. Ya, setelah terpasang ini tinggal dimasukin lagi bagian ini. Nah, ini nanti kalian bisa adjust ya, adjustnya bisa kalian mundurin, maju gitu kan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Setelah itu kita pasang bagian kacanya ya. Nah, posisi kacanya itu di mana? Dia ada di posisi sini. Nah, dia di posisi ini sama menggunakan thumb screw. Tinggal di lock di sebelah sini. Nah, berikutnya apa yang dipasang? Sebenarnya kalian bisa pasang monitornya dulu atau kalian pasang atasnya ya, si topinya ini buat nutupin. Tapi kita akan coba pasang monitornya dulu ya. Nah, setelah itu kita akan pasang si monitornya ya. Untuk pemasangan monitornya dia posisinya ada di sebelah sini. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan. Dia ada lubangnya, dia ada mounting locknya di sini. Jadi kalian sesuaikan aja. Nah, untuk memasang monitornya kalian pakai bautnya yang ini ya. Nah, ini sudah kencang. Nanti kalian bisa adjust ya untuk si monitornya posisinya mau di sebelah mana ya. Nah, setelah kalian pasang monitornya, kalian pasang juga ininya. Nah, kalian pasang sekarang untuk topinya ya. Topinya kalian pasang di atas sini, sesuaikan. Nah, ini nanti dia kamera masuk ke sini ya, lensanya ya. Jadi dia di dalam sini. Gitu. Kenapa sih harus ada ini? Supaya nanti nggak ada refleksi cahaya yang masuk ke dalam sini. Jadi kalau misalnya ada refleksi cahaya, dia akan mengganggu untuk si prompternya itu sendiri. Nah, itu aja kalau misalkan yang dari paket penjualannya yang untuk desk view-nya yang hanya dalam kotak. Dia seperti ini aja. Nah, gimana sih kalau misalkan kalian mau pasang aksesoris lainnya seperti yang tadi timer dan juga monitor tambahan di sini? Kita akan coba pasang dulu untuk si monitornya ya. Si monitornya, terus nanti kita baru pasang timernya. Nah, oke, ini monitornya tambahannya. Dia untuk self inspection. Nah, dia untuk pemasangannya dia menggunakan baut yang seperti ini lagi ya. Nanti tinggal pasang di bagian sini ya. Ini mudah banget instalasinya. Kalian hanya cukup pasang seperti ini. Dia tinggal dikunci saja, di lock dengan bautnya. Nah, ini sudah terpasang. Karena kita akan memasang timernya, jadi ini perlu diturunkan sedikit untuk memberi ruang kepada timernya nanti yang akan dipasang di bagian sini. Oke, sekarang kita akan pasang timernya. Timernya nanti akan di posisi ini. Kita ambil dulu timernya ya. Nah, ini dia timernya. Untuk pasang timernya nanti kalian bisa pakai baut seperti ini, yang seperti di tripod, seperti yang tadi. Atau kalian bisa pakai juga yang bawaannya ya. Bawaannya itu nanti kunci L. Karena kita biar mempermudah aja, kita sekarang pasang pakai ini. Nah, ini caranya nanti kita masuk ke dalam sini. Ini karena dia sudah ada apa ya, ini namanya cetakannya ya mungkin ya. Ini nanti kita masukin aja, terus nanti tinggal dibaut aja di sini. Oke, kita coba pasang. Ya, inilah tampilannya untuk Deskview DT20 dengan aksesorisnya ya. Ini ada timernya dan ini ada monitor untuk self inspection.
Oke, itu aja unboxing, review singkat, dan juga tutorial pemasangan dari DT series ini. Ini adalah tipe yang DT20, kalian juga bisa lihat DT22, DT24. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah dari ukuran inch-nya ya, inch layarnya. Kalau DT20 ini dia ukurannya 19 inch. Yang 22, DT22 itu adalah 22 inch, DT24 itu 24 inch. Itu perbedaan yang paling mencolok dari ketiga produk DT series ini. Itu aja dari gua. Kalau misalnya lu tertarik dengan produk ini, lu bisa cek aja linknya di bawah ini. Dan kalau kalian tertarik tentang info-info seputar aksesoris, fotografi dan videografi, kalian bisa langsung follow aja media sosialnya Bintang Mas.